Hari itu, bumi telah berganti. Langit tidak lagi biru, ia terbelah dan digulung. Laut mengering, gunung-gunung beterbangan seperti bulu, dan semua yang pernah kita kenal hilang. Allah berfirman, pada hari bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit. Dan mereka, manusia berkumpul menghadap Allah, yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Quran Surah Ibrahim ayat 48. Kita dibangkitkan dari kubur. Tanah yang dulu menjadi peraduan kini memuntahkan seluruh isinya. Mata kita terbelalak, jantung berdegup keras. Kita berdiri dalam keadaan telanjang, tanpa alas kaki, dan belum dikhitan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian akan dikumpulkan pada hari kiamat, dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, dan belum dikhitan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun tak seorang pun memikirkan aurat yang lain. Setiap jiwa sibuk memikirkan dirinya. Tanah padang mahsyar putih bersih, rata tanpa gunung atau lembah. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, tidak ada tempat untuk lari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat di tanah putih bersih seperti roti putih tipis. Tidak ada tanda bagi siapapun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Matahari digeser begitu dekat, hanya sejauh 1 mil. Panasnya bukan seperti yang kita rasakan di dunia. Ini panas yang membakar kulit, daging hingga tulang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, matahari didekatkan kepada manusia pada hari kiamat, sehingga jaraknya hanya 1 mil. Lalu mereka berkeringat sesuai amal mereka. Hadis riwayat Muslim. Keringat itu mengalir. Ada yang hanya di mata kaki, ada yang di lutut, dada, bahkan ada yang tenggelam di dalamnya. Kita kepanasan, kehausan, dan ketakutan. Suara tangisan dan jeritan bercampur. Wajah-wajah memucat. Hari itu terasa sangat panjang. Allah berfirman, sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Quran Surah Al-Ma'arij ayat 4. Bahkan para nabi saat itu berkata, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Tidak ada yang memikirkan orang lain, bahkan seorang ibu yang dulu rela mati demi anaknya pun kini tidak peduli. Manusia berdesak-desakan mendatangi Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, meminta mereka memohon kepada Allah agar pengadilan dimulai. Semua menolak, mengingat kesalahan atau ujian besar mereka di dunia. Akhirnya kita mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, Analaha, analaha, aku yang akan melakukannya. Beliau bersujud di bawah arsy, memuji Allah dengan pujian yang belum pernah diucapkan sebelumnya. Allah mengizinkan beliau memberi syafaat dan hisab pun dimulai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Langit yang tadinya tenang kini menurunkan lembaran-lembaran amal. Malaikat membawa catatan yang selama ini mereka tulis. Kita melihat buku itu melayang menuju kita. Barang siapa diberikan kitabnya di tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Quran Surah Al-Insyiqaq ayat 7-8. Bagi orang beriman, buku itu jatuh di tangan kanan. Wajah mereka bersinar. Mereka berkata dengan gembira, ambillah, bacalah kitabku. Namun bagi orang durhaka, buku itu jatuh di tangan kiri atau dari belakang punggung. Wajah mereka gelap, mereka menyesal sambil berkata, aduhai celakalah aku, alangkah baiknya jika aku tidak diberi kitab ini. Quran Surah Al-Haqqah ayat 25-26. Tidak ada yang bisa berbohong. Allah mengunci mulut kita. Tangan, kaki, dan kulit berbicara, menceritakan apa yang kita lakukan di dunia. Quran Surah Yasin ayat 65. Setelah semua dihitung, timbangannya menentukan arah kita. Surga atau neraka. Tidak ada yang bisa mengubah keputusan. Bagi yang berat amal baiknya, wajahnya berseri. Bagi yang berat dosa, wajahnya tertunduk penuh ketakutan. Hari itu bukan sekadar cerita. Ia adalah kepastian. Dan ketika kita membayangkannya sekarang, kita seharusnya bertanya pada diri, di tangan mana kita akan menerima kitab itu?